Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sebagai bangsa sangat mengharapkan bahwa timnas kita menang ketika melawan Myanmar di Asian Cup atau Asian Mitsubishi Cup yang mungkin lazimnya kita sebut dengan Piala AFF. Ada hal yang tentu perlu kita perhatikan dan tentu antara ekspektasi, motivasi, prestasi itu harus diseimbangkan dengan kondisi. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita harus mengerti bahwa tentu Bapak Erick Thohir selaku Ketum PSSI sudah berdiskusi dengan Esko, sudah berdiskusi dengan Sintayong selaku pelatih kepala, yang tentu saja menurunkan U22 sebagai regenerasi dari tim senior kita ke depan dan persiapan untuk SEA Games tahun 2025. Tentu ini memberikan sebuah ranah di mana kalau kita perhatikan rataan usia dari yang tampil nanti sore pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ini, tentu usia yang tertuanya adalah ada pada Asnawi Mangku Alam Bahar yang usianya 25 tahun. Yang kedua tentu Pratama Arhan yang usianya 23 tahun. Ini membuktikan bahwa rataan usia yang kalau kita perhatikan sama-sama bahwa memang usia ini sangat muda sekali. Bagaimana dengan mentalitas? Tentu ada beberapa yang memang kita perhatikan. Ada punggawa tim senior yang dilibatkan, diantaranya adalah Muhammad Ferrari, kemudian Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, ada juga Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, Rafael Streit. Tentu yang tidak bisa main atau mungkin tidak diizinkan oleh timnya ada Irfan Jenner. Irfan Jenner ini tidak diizinkan karena mungkin pertimbangan tertentu. Kemudian Justin Horner. Justin ini tidak diizinkan karena pertimbangannya mungkin di Liga Inggris belum istirahat secara kompetisi. Karena kita sudah pahami sama-sama bahwa AFF Cup ini atau Asian Cup ini tidak menjadi agenda FIFA. Sehingga bisa saja tim untuk tidak mengeluarkan atau mengizinkan pemainnya untuk bisa masuk di timnas. Beberapa pertimbangan inilah yang tentu saja menjadi realitas yang harus diakui. Sementara dari tim Laos, Myanmar kemudian Filipina, mereka menurunkan tim senior yang tentu saja juga melibatkan naturalisasi atau keturunan Filipina, keturunan Laos, atau keturunan Myanmar di timnya mereka masing-masing. Bahkan Vietnam yang sudah menaturalisasi pemain dari Brazil. Ini tentu saja menjadi pertimbangan kita. Tentu realitas dan realistis bila kita berpikir bahwa andai kata pertandingan pertama nanti kita bisa mengkanvaskan Myanmar, itu merupakan prestasi yang luar biasa. Dan apabila bisa menjadi juara grup, tentu akan menjadi lebih baik. Permasalahannya adalah pada stamina. Tim kita itu pada umumnya diambil dari Liga Indonesia atau Liga 1 Indonesia. Dan akan sangat berbeda sekali kualitas staminanya ketika dengan pemain diaspora. Ini menjadi sebuah kondisi yang harus dipertimbangkan. Apakah anak-anak nanti mampu bermain 90 menit? Sementara berbeda sekali kalau kita pertimbangkan misalnya kondisi di Indonesia, liganya bagaimana, kemudian ketika dibandingkan dengan di Eropa. Tentu hal yang seperti ini
kita mengharapkan bahwa supporter tentu tidak boleh berekspektasi terlalu besar, menaruh beban berat di pundak pemain-pemain kita, timnas kita terlalu berat. Karena memang pada dasarnya adalah bahwa pemain-pemain ini memang dipersiapkan untuk SEA Games. Dan ini adalah sesuatu yang memang oleh Sinteyong dikondisikan untuk dijadikan sebagai pemanasan. Apakah nanti mampu untuk mengalahkan Myanmar atau sebaliknya, tentu ini menjadi hal yang harus disikapi sama-sama. Bahwa tiket di pertandingan sore nanti sudah ludes oleh supporter dari Myanmar. Apakah anak-anak terpengaruh dengan kondisi di stadion nantinya? Tentu kita perhatikan sama-sama dan nanti kita saksikan sama-sama bagaimana pemain-pemain kita, Hoki Caraka dan kawan-kawan ini mampu menampilkan militan atau militansi atau mempunyai semangat yang luar biasa untuk bisa mengalahkan mereka. Pada dasarnya memang mengapa kok tidak menurunkan tim senior? Karena memang tim senior kita akan dipersiapkan untuk event lain, yakni round 3 di bulan Maret di tahun 2025 ke depan. Melawan Cina, Bahrain, Australia, dan Jepang. Progres inilah yang tentu saja kita jadikan sebagai sarana yang harus disikapi. Terlebih, kita harus berupaya untuk bijak dalam memutuskan sesuatu, dan apabila nantinya tim nasional kita di luar dari ekspektasi kita, maka kita tentu harus bisa lapang dada. Karena memang sebenarnya kalau Piala AFF ini maunya itu dimasukkan di agenda FIFA, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap ranking kita di dunia. Karena memang pada dasarnya negara kita mengambil inisiatif bahwa mengkondisikan pemain yang U22. Sementara negara-negara lain itu menurunkan tim senior. Tentu itu tidak berpengaruh besar karena dulu ketika dicoba di Piala Asia, kita berhasil masuk semifinal. Perebutan juara ketiga, walaupun kita kalah waktu itu, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa kita akan sampai di babak semifinal. Kita bisa mengalahkan Korsel, bisa mengalahkan Australia. Ini merupakan satu kondisi yang sangat luar biasa. Harapannya ke depan atau nanti sore ini kita bisa menang melawan Myanmar dan harus tetap optimis. Pertanyaan berikutnya adalah mampukah Sinteyong untuk bisa menyulap semangat dari pemain-pemain starting 11 atau 11 orang ini untuk bisa menyuguhkan permainan-permainan yang baik. Kalau kita perhatikan bahwa di sektor tengah nanti pengendalinya akan ada Marcelo Ferdinand, kemudian Rafael, kemudian Hoki Caraka di bagian depan barangkali, kemudian Kadek Arel akan bekerja sama di belakang dengan Asnawi, dengan Arhan. Tentu ini bisa menjadi satu kondisi. Nah sekarang yang paling siap nanti apakah Dava Fasya atau siapa nanti yang disiapkan, atau bahkan Cahya Supriyadi atau Erlangga Setio. Nah tentu kita mempunyai kiper-kiper yang luar biasa ini, nanti cenderung nanti last minute siapa yang paling siap untuk bisa menjadi pemain atau siap tampil di dalam pertandingan nanti sore. Tapi intinya adalah bahwa mari kita jadikan sebagai sarana untuk menyemangati anak-anak kita, dukungan, doa, dan semangat, serta kita berikan dan kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita. Bahwa dalam kehidupan ini
Tentu ada menang, ada kalah, ada imbang. Tentu kita harapkan kalau di atas kertas Indonesia diunggulkan. Tapi tentu saja semoga keunggulan ini tidak hanya di atas kertas, tetapi di lapangan hijau dengan kualitas rumput. Nah, kadang tim kita ini kalau di luar negeri sering menangnya karena kendalanya adalah kualitas rumput. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian juga. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, tim kita mendapatkan kemenangan, dan hari ini merupakan hari yang terbaik untuk timnas kita, sehingga tentu kalau nanti sore kita bisa memenangkan pertandingan, harapannya kita akan semakin mudah nanti ketika melawan Laos, melawan Vietnam, dan melawan Filipina. Ini tentu saja menjadi satu kondisi yang harus dipertimbangkan. Semoga pemain-pemain kita lebih siap dan mampu untuk berjuang lebih keras untuk meningkatkan marwah Indonesia di lahan atau di dunia internasional. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga support dari panjenengan berupa like, komen, dan share, serta subscribe bisa dijadikan sebagai sarana untuk menambah kami lebih bersemangat untuk memberikan materi-materi yang update yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.